Sahabat, saya memberikan edukasi yang baik dan sangat lengkap. Kita bisa mengolah air dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi air itu. Sahabat Kendimas, air adalah sumber kehidupan. Dimanapun kita tinggal dan kita hidup, kita membutuhkan air. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Tidak semua tempat di mana kita merencanakan tinggal dan hidup memiliki kualitas air yang baik. Misalnya seperti di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Di sini tidak terdapat air yang memenuhi standar higienis sanitasi ataupun air minum. Kita menemui suatu masalah besar adalah air dengan kondisi dan kualitas yang paling buruk. Tetapi kita sebagai manusia diberi akal bagaimana cara menangani kualitas air yang ada di lingkungan kita, di mana kita merencanakan untuk tinggal dan kita hidup, dapat kita atasi dan kita olah untuk menjadi air bersih yang berkualitas untuk kebutuhan kita sehari-hari, seperti untuk kebutuhan sanitasi dan air minum. Untuk mengolah air ini, kita tidak lepas dan terus berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Lingkungan Hidup tentang standar kualitas air bersih dan air minum yang dapat kita pergunakan untuk kebutuhan sanitasi dan air minum. Sistem pengolahan air yang kita lakukan harus betul-betul memenuhi standar seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kebutuhan akan air bersih dan air minum. Sahabat Kendimas, kita lihat bagaimana kualitas air dari kolam tada hujan yang ada di IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan mengetahui kualitas air ini, kita dapat mengatasi bagaimana cara mengolah air ini agar menjadi air yang higienis sanitasi dan untuk pengolahan air minum selanjutnya. Sahabat Kendimas, mari kita cari solusi untuk teman-teman kita yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita berikan solusi yang paling mudah supaya sistem pengolahan air ini dapat berjalan dengan baik. Sahabat Kendimas, jika saja kita memiliki uang yang cukup banyak, kita akan memilih suatu sistem pengolahan air dengan teknologi terbaik. Tetapi jika anggaran kita terbatas, terpaksa kita harus memilih suatu sistem pengolahan air yang tepat guna. Sahabat Kendimas, mari kita mulai dengan memperkenalkan peralatan yang akan kita gunakan untuk sistem pengolahan air dari kolam atau dari cekungan tada hujan yang akan digunakan untuk higienis sanitasi dan air minum. Sahabat Kendimas, inilah air yang akan kita olah, berada di area sebuah pondok pesantren, di mana lokasi ini juga digunakan sebagai rest area bagi saudara-saudara yang berkunjung ke ibu kota Nusantara. Bagaimana mengolah air ini akan kita mulai dengan menyaring air dari kubangan ini. Kita akan menyaring air dengan menggunakan filter dish. Masing-masing filter dish kapasitasnya 70 meter kubik per jam. Kenapa kita harus menggunakan dua filter dish? Karena air yang akan kita saring sangat kotor. Jadi, kapasitas 70 meter kubik per jam adalah satuan untuk kemampuan menyaring, tetapi kita lupa dengan kotoran yang akan masuk ke filter dish ini. Jika filter dish hanya satu, kita hanya disibukkan dengan urusan membersihkan filternya, sementara kita membutuhkan banyak air. Setelah air dari kubangan kita pompa
untuk masuk ke filter disk. Kemudian air akan kita teruskan menuju ke klorinator. Klorin di sini berfungsi sebagai desinfektan atau membunuh bakteri. Di sini klorin juga berfungsi untuk memisahkan air dari endapan. Sahabat Kendimas, saya membuat satu buah klorin. Ini adalah wadah klorin yang kita akan gunakan untuk mencampurkan klorin di dalam air. Kali ini saya memiliki ukuran yang jumbo, biasa digunakan untuk industri air bersih atau air curah, dan juga bisa digunakan untuk kolam renang atau kolam pemandian. Sahabat Kendimas, bentuknya seperti ini ya. Jadi ini diameternya 6 in. Sahabat Kendimas, dari klorinator ini air akan kita teruskan masuk ke filter bag. Kita harus menggunakan filter bag ganda disebabkan karena volume air yang ingin dihasilkan dari sistem penyaringan ini adalah 20 meter kubik per jam. Sahabat, air ini kemudian nanti akan didistribusikan untuk menjadi air higienis sanitasi dan sebagian akan diolah menjadi air minum. Sistem penyaringan dengan filter di sini jauh lebih baik jika kita menggunakan pasir silika atau pasir lain berbahan granul yang kemudian kita akan mengalami kesulitan ketika kita akan membersihkannya. Tetapi filter bag ini menyaring sangat akurat karena satuan ukuran kerapatannya terukur dan bahannya kecil, kita mudah mencucinya hanya di dalam sebuah ember. Jadi kita tidak membutuhkan fasilitas banyak untuk membersihkan material yang tertahan di dalam sistem penyaringan kita. Sahabat Kendimas, ketika semua sistem sudah berjalan dengan baik, air ini kemudian akan kita tampung di dalam bak penampungan yang kita beri udara. Tujuannya adalah oksidasi air bisa terjadi pada saat oksigen atau udara dari luar kita pompa masuk ke dalam sistem jaringan ini. Sahabat Kendimas, ini adalah cara paling efektif untuk mengolah air yang kualitasnya sangat buruk. Bisa kita ambil dari kubangan, atau kita ambil dari waduk, atau kita ambil dari sungai yang keruh. Di sini proses untuk menjadikan air yang kotor menjadi air yang bersih dan jernih sudah selesai kita lakukan. Nah sahabat, kita akan naik ke level berikutnya. Bagaimana caranya supaya air yang sudah bersih dan sudah jernih bisa menjadi air bening untuk kita gunakan sebagai air minum. Tentu dengan memperhatikan standar kualitas yang telah ditetapkan dalam Permenkes 492 tahun 2010 tentang air bersih dan air minum. Sahabat Kendimas, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, supaya channel ini berkembang dan memberi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas.